Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara. Sekalipun tadi mungkin hujan, tetapi saya lihat kesetiaan saudara. Dan saya percaya saudara, ini bukan perkara yang mudah, tapi kalau saudara bisa ada di tempat ini, satu hal yang kami percaya karena saudara rindu bertemu dengan Tuhan. Ya, amin. Saudara rindu belajar diperlengkapi oleh Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca kitab yang paling terkenal dan juga mungkin banyak yang orang sukai. Ya, yaitu Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya. Ganti mobil tetap stikernya Mazmur 23. Ya, Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Yuk kita akan perhatikan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini luar biasa. Firman yang isinya itu sesuatu yang meneguhkan, menguatkan, dan memberikan suatu keyakinan, kepastian bagi domba-dombanya. Nah, kalau kita perhatikan tadi saudara, bahwa Daud memulai Mazmur ini dengan satu ungkapan, Tuhan adalah gembalaku. Nah saudara, yang menarik dari ungkapan ini adalah pemakaian kata ganti orang, yaitu kata apa saudara? Tuhan adalah gembalaku. Ya, jadi ada kata ganti orang, yaitu kalimat ku. Ya. Kata ini menunjukkan ungkapan yang bersifat apa saudara? Pribadi, personal. Nah, memang saudara, Allah atau Yahweh atau YHWH itu adalah Allah bagi bangsa Israel sesuai dengan keyakinan nasional bangsa itu bahwa Yahweh itu menjadi Tuhan mereka. Ya, kalau sudah baca 2 Samuel 7 ayat 71, Mazmur 78 ayat 71 dan 72, dikatakan bahwa Yahweh itu adalah Tuhan bangsa Israel. Tetapi di sini Daud sedang mengajarkan bukan keyakinan secara nasional atau corporate bersama-sama, tapi di sini Raja Daud sedang menceritakan keyakinannya dan pengalaman hidupnya ketika dia bersama-sama dengan Tuhan. Dan kata Tuhan di sana memakai kapital semua ya, hurufnya ya. Huruf besar semua. Itu menunjukkan ya, yaitu Yahweh, yang kita sering sebut Yahweh, tapi kalau bangsa Yahudi atau Israel itu YHWH. Dan kalimat ini, kata ini bagi bangsa Israel atau yang orang Yahudi itu terlalu agung, terlalu luar biasa, sedangkan dirinya itu terlalu kecil sehingga saudara untuk membaca YHWH itu dia enggak bisa keluar dari mulutnya. Sehingga keluar kata El Shaddai. Ada keluar kemudian kata Yehovah Jireh, Yehovah Nisi. Dan di sini dikatakan tadi Tuhan adalah gembalaku, Tuhan
yaitu Yehova Ra'ah. Jadi Daud memanggil Tuhan itu Yehova Ra'ah, Tuhan gembalaku. Karena apa? Tuhan itu terlalu luar biasa baginya. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Pandang kita dengan Tuhan itu sesuatu yang apa? Biasa. Terlalu agung yang luar biasa sehingga untuk menyebut namanya saja dia harus mengalihkan dengan nama-nama yang lain. Saudara, ini satu penghargaan atau penghormatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud kepada Yahweh, Tuhan itu, saudara. Ya. Dan itulah sikap hatinya kepada Tuhan. Dan saudara, bagaimana dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan itu. Dan disinilah Daud mau menceritakan ketika dia memiliki satu relasi hubungan yang begitu luar biasa dengan Tuhannya itu, saudara. Dia punya satu pengalaman pribadi, hasil dari sebuah persekutuan, keintiman, pengakuannya kepada Tuhan itu. Dikatakan tadi Tuhan adalah gembalaku, saudara. Dan apa yang dikerjakan Tuhan yang merupakan gembala bagi Daud itu? Di sini ada 3 hal yang Daud ingin sampaikan kepada kita. Apa sih yang dilakukan gembala agungnya? Gembala yang baik, dalam kitab Yohanes dikatakan sana. Yesus sebagai gembala yang baik. Apa yang dilakukan kepada Daud? Apa yang dirasakan Daud ketika dia hidupnya digembalakan oleh Tuhan? Dan saya berdoa supaya ini juga menjadi satu pengalaman hidup kita. Kita mau digembalakan oleh Tuhan. Bukan digembalakan oleh kemauan atau kehendak diri kita sendiri. Tapi hidup kita mau digembalakan oleh Tuhan, oleh Yahweh. Dan ketika kita digembalakan oleh Tuhan, maka sudah perhatikan sebagaimana pengalaman Daud ini. Apa yang diterima oleh Daud, saudara? Ya, perbuatan apa yang dilakukan oleh Daud? Perhatikan apa yang diterima oleh Daud oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, bahwa gembala agung kita, dia akan memberikan satu perhatian kepada setiap kelemahan-kelemahan kita. Ya. Kalau sudah baca tadi ayat yang kedua dan yang ketiga, dikatakan di sana, saudara, karena di sini digambarkan sebagai gembala. Daud digambarkan seperti apa, saudara? Domba. Dan saudara tahu karakter domba itu kuat atau lemah? Ya, domba itu sangat lemah. Tetapi Tuhan memperhatikan kelemahan dombanya itu. Dikatakan tadi, coba perhatikan Mazmur 23 ini semua memakai kata ganti orang yang digunakan Daud. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Daud itu orang yang kuat atau yang lemah. Kalau sudah menuntun, berarti yang dituntun itu yang kuat atau yang lemah. Ya. Kecuali orang buta menuntun orang buta, saudara ya. Biasanya orang yang sehat matanya akan menuntun orang yang buta. Saudara, orang yang akan memapa atau menopang, ya, orang yang kuat menopang orang yang lemah. Nah, dikatakan tadi Tuhan membaringkan aku. Saudara, membaringkan berarti Tuhan itu melakukan apa? Tindakan pekerjaan apa? Membaringkan. Seperti saudara membaringkan anak saudara yang baru lahir, yang enggak berdaya itu, saudara. Ya, anak saudara enggak bisa berbaring sendiri. Tentunya saudara dibaringkan anak itu. Karena memang lemah anak itu. Atau orang tua saudara sudah enggak bisa apa-apa, dia enggak bisa berbuat sesuatu, enggak kuat untuk bangun atau duduk atau apa saja. Ya, karena lemah tubuhnya sehingga
saudara membantu karena saudara kuat. Nah, saudara di sini dengan kalimat-kalimat ini kita melihat bahwa Tuhan yang adalah gembala itu memperhatikan kelemahan-kelemahan dombanya. Kelemahan dombanya. Nah, kalau kita baca dalam kitab Mazmur 103 ayat 14 dikatakan, sang pemazmur berkata begini, ia tahu tubuh kita, ia ingat bahwa kita ini debu. Jadi Tuhan tahu kita. Kita digambar seperti debu, saudara. Artinya kecil dibanding dengan Tuhan yang besar. Sehingga ia melihat kelemahan, kekurangan kita. Dan di sini saudara, kita melihat 3 berkat yang Tuhan berikan kepada kita yang lemah itu. Tuhan memberikan 3 berkat diberikan kepada kita yang lemah itu. Yang pertama tadi katakan apa? Ya, dia akan memberikan kita istirahat. Ayat 2 dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itulah gambaran istirahat. Ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi pada waktu itu saudara, rumput ini bukan sekedar hanya untuk bahan makanan bagi domba itu, tapi juga rumput yang hijau, yang luar biasa itu, ya bahkan kita aja juga suka ya, tiduran di rumput yang hijau begitu ya. Apalagi orang India saudara ya, berguling-guling saudara ya, di atas rumput saudara. Ya. Saudara, jadi ini gambaran tentang istirahat. Domba-domba itu butuh ketenangan, butuh air dan perut yang kenyang. Sehingga Tuhan membawa mereka ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi domba-domba itu butuh ketenangan, butuh air dan butuh perut yang kenyang. Mereka perlu berbaring dan beristirahat. Mereka juga perlu terbebas dari rasa apa, saudara? Rasa takut dan lapar. Nah, demikian juga kita, saudara, tentu punya keinginan, kerinduan seperti ini. Kita butuh ketenangan. Kita butuh istirahat, saudara. Saudara, seringkali, bahkan Tuhan seringkali, saudara, memaksa kita untuk beristirahat dengan cara apa, saudara? Sakit katanya Shirley, saudara. Ya. Dengan sakit itu kita, apa saudara? Istilahnya Pak John itu retreat sama Tuhan. Ketika saya kena COVID, saudara, betul-betul retreat sama Tuhan. Hati dan pikiran mulut itu hanya fokus sama Tuhan. Di depan kita itu ada televisi seperti segini ya, gedenya, 32 ya ini ya. Sejak awal sampai keluar dari rumah sakit nggak pernah itu TV nyala, saudara. Tapi yang nyala itu adalah apa, saudara? HP. Tapi isinya apa? Lagu-lagu. Jadi betul-betul pada waktu sakit itu betul-betul semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Di tengah ketidakberdayaan saya berseru kepada Tuhan, saya dekat dengan Tuhan. Dan di situ saudara terus menolong saya untuk terus semakin melekat sama Tuhan. Dan semakin terus merenungkan firman Tuhan, diingat firman Tuhan. Dan ketika mengalami situasi yang sulit itu, saudara, yang diingat itu adalah janji-janji Tuhan. Jadi penyegaran di tengah di opname di rumah sakit. Ya, saudara dapat pergi ke toko obat ya, untuk membeli apa? Tidur. Karena nggak bisa tidur, jadi beli obat tidur. Namun saudara tidak dapat membeli istirahat. Istirahat di sini bukan tubuh, tapi masalah jiwa kita. Ya, jiwa kita. Saudara tidak dapat menemukan istirahat bagi jiwa kita. Saudara mungkin ya minum obat, tapi pikiran saudara, jiwa saudara bisa tenang enggak? Kalau saudara menghadapi masalah,
Tidur nyenyak enggak? Saudara, gelisah hidup kita. Tapi saudara, kita punya gembala yang luar biasa. Dia berkata apa? Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kita punya gembala yang begitu peduli kepada kita supaya kita bisa mengalami kelegaan, ketenangan jiwa kita. Tadi lagu terakhir saudara ya kita nyanyikan itu. Dan itu hanya dapat kita peroleh ketika kita datang kepada Tuhan. Jadi kalau saudara merasa lelah saat ini saudara, jiwa saudara tertekan, kehidupan saudara terbebani oleh kehidupan ini saudara, kita tidur dalam keadaan lelah dan bangun juga dalam keadaan lelah, saudara. Maka hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan kelegaan. Oleh sebab itu, saudara, tidak ada cara yang lain kecuali kita datang kepada sumber damai. Dia dikatakan, dia adalah sumber damai, yaitu Yesus Kristus. Datang kepadanya, percaya kepadanya. Sebab dia sendiri yang berkata, datanglah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Ya. Ini adalah janji dari seorang gembala. Dan itu dirasakan oleh si Daud ini saudara. Ketika Daud mengalami beban yang begitu luar biasa, Daud bisa tidur dengan lelap. Yaitu pada waktu dia dikudeta oleh anaknya Absalom, saudara. Dia bisa tidur pulas. Ya, ngorok mungkin enggak ya, saudara? Ada orang katanya kalau ngorok itu tandanya tidurnya pulas, kata saudara. Enak, saudara ya. Saking capeknya pulas, kemudian ada diiringi musik apalagi dengan ngoroknya itu. Semakin, wah, nikmat tidur, saudara. Saudara, Daud mengalami itu. Dia datang kepada Tuhan. Dia mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Sehingga dia berikan kelegaan. Nah, saudara, dia juga memberikan kita pemulihan. Kalau sudah baca ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia memulihkan jiwaku. Dalam bahasa Ibrani berarti mengembalikan kesehatan. Jadi Tuhan, saudara, dia memperhatikan kelemahan kita. Sehingga dia akan memberikan kita pemulihan. Dia akan mengembalikan kesehatan kita. Kesehatan di sini bukan hanya masalah fisik. Tetapi tekanan di sini adalah tentang pengampunan dosa, pemulihan. Karena saudara, domba ini sering apa saudara? Sering berjalan keluar dari jalannya Tuhan. Kalau saudara baca dalam kisah Lukas 15 di sana, Yesus menceritakan sebagai gembala yang baik. Ia akan meninggalkan 99 dan mencari apa saudara? Satu yang hilang. Dia akan mencari sampai menemukannya, kemudian digendong, kemudian dibawa ke kandangnya untuk kembali bersama dengan kawanan domba yang lain. Nah saudara, domba itu adalah kita-kita ini. Domba itu adalah kita ini. Alkitab berkata kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Sehingga kita akhirnya tersesat. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan saudara, bahwa ada gembala yang begitu baik, begitu peduli sehingga dia mencari kita. Mengampuni kita dan memulihkan kita. Saudara, sebagai domba tentunya kita sering tersesat dari jalan Tuhan. Tetapi ketika kita berseru, Tuhan tolonglah saya. Saudara, dia sebagai gembala yang baik. Dia mendengar, saudara, teriakan domba-dombanya dan datang untuk menyelamatkan kita.
Dia mengangkat kita, membawa kita kembali dan memulihkan jiwa kita. Sehingga jiwa kita dalam ketenangan dalam Tuhan. Itu yang kedua, berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kelemahan kita. Saudara, bukan hanya memberikan kita istirahat, ketenangan jiwa kita, tapi dia juga akan memulihkan keadaan kita, menyehatkan kita. Dia juga akan menyediakan jalan yang benar. Ayat 3b dikatakan di sana, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, tidak ada domba yang memiliki arah. Ya. Mereka tersesat. Itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai domba yang hilang atau terhilang. Namun gembala yang baik itu, saudara, akan menuntun kita, membimbing kita, memulihkan kita, dan membawa kita kembali ke dalam kawanan domba itu. Saudara, kenapa domba itu terhilang? Karena mereka memisahkan diri dari kawanan domba. Sehingga dia mudah tersesat. Kenapa, saudara? Domba itu memang pandangannya pendek. Kalau dia jauh dari kawanan domba, pasti dia akan ketinggalan dan tersesat, saudara. Makanya kalau sudah lihat di televisi, ya dalam dunia binatang itu, domba itu selalu apa? Gerombol begitu, saudara. Epet-epetan begitu. Saya kalau enggak, dia jauh dari kawanan domba itu, pasti, saudara, itu menjadi makanan empuk dari siapa? Serigala. Ya, dari beruang. Ya, sehingga Daud mengatakan juga dia menghadapi beruang, serigala yang mau menerkam domba-dombanya yang sendirian tadi. Nah, saudara, gembala kita akan menuntun, membimbing, memulihkan, mau kita kembali ke kawanan domba itu. Dengan cara apa? Dengan cara jalan kebenaran. Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Artinya jalan yang benar dan jalan yang lurus. Jalan Tuhan selalu benar dan lurus, saudara. Dia melakukannya demi namanya, dikatakan tadi. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, perhatikan kalimat terakhir ini. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya atau demi namanya. Artinya apa, saudara? Tuhan melakukan semuanya itu, dilakukan semuanya itu kepada domba-dombanya. Tujuan akhir dari perbuatan Tuhan itu apa, saudara? Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa selama kita hidup, itu pada saat kita hidup bersama, berjalan dengan Tuhan, saudara, maka saudara, segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, apapun itu, saudara, semuanya Tuhan lakukan hanya untuk kemuliaannya. Jadi Tuhan tidak akan membagi kemuliaannya dengan siapapun. Segala pujian, kemuliaan, keagungan itu hanya bagi Tuhan. Saudara, dia mencari kita, dia menebus kita, dia menyelamatkan kita dengan darahnya sendiri. Bukan dengan darah orang lain, tapi dengan darah sendiri. Ia memberikan kita istirahat, pemulihan, dan jalan yang benar. Semuanya itu, saudara, dilakukan demi namanya, demi kemuliaannya. Sudah masih ingat Roma 11 ayat 36? Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Nah, kalimat terakhir dikatakan apa? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kita jangan merasa sombong, tinggi hati ketika kita berhasil sesuatu atau kita bisa berbuat sesuatu. Kita bisa melakukan sesuatu. Kita harus percaya bahwa semua perkara itu terjadi karena oleh Dia. Karena Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau sudah bisa bersesuatu di sini, saudara, bila itu diberikan
dikembalikan untuk siapa, saudara? Kemuliaan Dia, bukan untuk kebanggaan. Kalau enggak ada dari sini, enggak ada itu gereja. Kalau enggak ada saya di sini, enggak ada itu pemain musik, enggak itu song leader, singer, atau multimedia. Kalau enggak ada saya, enggak ada Raja Wali. Saudara, Tuhan berikan semuanya ini bukan untuk kebanggaan dan kemegahan kita, tapi untuk siapa? Tuhan. Dikembalikan semuanya untuk Tuhan. Saudara, jadi ini yang pertama yang Tuhan berikan sebagai gembala agung, yaitu Dia memperhatikan kelemahan kita dengan cara apa? Dia memberikan kita istirahat, Dia memberikan kita, apa saudara? Yang kedua? Yang kedua, memberikan kepada kita pemulihan, kemudian kepada kita, yang ketiga, yaitu memberikan kepada kita jalan yang benar. Supaya dengan jalan yang benar, hidup kita itu benar, hidup kita itu lurus, hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, dan akhirnya semuanya itu dilakukan untuk dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Jadi ini perlu kita sadari sehingga kalau ini kita mengerti dengan baik, saudara, walaupun kita berhasil, kita menjadi orang yang sukses, kita akan tetap rendah hati. Kita tidak menggunakan kesempatan untuk mencari kemegahan untuk diri kita sendiri. Tetapi dikembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, saudara, maka saya percaya kehidupan kita bukan kehidupan yang mengecewakan dan merugikan hati Tuhan, tapi justru sebaliknya menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang dialami oleh Daud ketika dia mau digembalakan oleh Tuhan? Dia, yaitu gembala agung itu, akan mengurus ketakutan kita. Kalau saudara baca ayat yang keempat, dikatakan apa saudara? Yang keempat, ya. Ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gedamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, jadi Daud ini hidupnya pernah, saudara, merasakan apa? Dalam situasi yang gelap, dia masuk dalam lembah kekelaman. Ya, kata lembah kekelaman itu dalam terjemahan lain itu bisa dikatakan apa, saudara? Bayang-bayang kematian. Jadi Daud mengalami situasi yang sangat berat, saudara. Sangat sukar untuk bisa dijalani. Mengalami kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Saudara, sekali lagi, domba itu tidak memiliki pertahanan yang alami. Semut sekalipun kecil tapi dia punya senjata enggak, saudara? Kalau saudara, kita sering bikin kaget ya, tahu celekit gitu saudara, enggak taunya semut apa saudara? Semut merah, kecil sekali saudara, tapi saudara sampai ke ubun-ubun rasanya saudara ya. Tapi kalau domba itu enggak punya senjata saudara. Ya. Domba itu dikatakan binatang yang bodoh, yang lemah, yang enggak berdaya. Dan domba yang penakut, saudara. Ya, sehingga ketika dia harus melewati lembah yang dalam dan gelap itu, saudara, dia membutuhkan gembala. Dan saudara, gembala kita ada gembala yang luar biasa. Dia tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya melewati dombanya itu lembah dan dalam keadaan sendirian. Ya. Sehingga dikatakan tadi, aku tidak takut, saudara. Tidak takut. Kenapa enggak takut, saudara? Dan enggak takut, kenapa, saudara? Karena ayat yang keempat dikatakan tadi, karena Engkau besertaku. Ya. Karena
Tuhan menyertai kita di tengah-tengah kegelapan hidup itu. Di tengah-tengah situasi yang tampak suram. Kita tidak berjalan seorang diri, saudara. Tapi Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan apa, saudara? Meninggalkan engkau. Jadi kita nggak perlu takut di lembah yang dalam dan gelap karena Dia bersama kita. Dalam situasi apapun yang kau alami hari ini, segelap apapun kehidupan hari ini, kita punya gembala yang selalu menyertai kita, saudara. Dia disebut juga yaitu Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Jadi Allah menyertai kita bukan pada saat kita beruntung, berhasil, sehat, kuat. Enggak, saudara. Dalam kondisi yang paling lemah sekalipun, semakin dalam kegelapan yang kita harus lewati, saudara. Di sana Allah menyertai kita. Sehingga pada waktu saya tidak berdaya itu, saya memanggil nama Dia. Saya bilang, Tuhan, aku enggak kuat. Tapi aku ingat janjimu, Filipi 4 ayat 13. Aku cakap, aku sanggup. Dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Aku minta kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan berikan kekuatan itu, Tuhan menjawab itu. Sehingga saya bisa bertahan dalam masa yang paling kritis 6 hari. Sehingga ketika saya ketemu dokter yang menangani saya, dia ingat saya, Pak Paulus ya, Bapak harus bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam kondisi seperti itu, yang lain sudah lewat semua. Tinggal Bapak bertahan, saudara. Dan waktu itu saya sudah berkata, Tuhan aku enggak kuat, aku enggak sanggup. Tapi aku ingat janji Tuhan. Aku cakap, aku sanggup. Sehingga saya berkatakan firman Tuhan itu. Aku sanggup, aku kuat di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Dan Tuhan beri kekuatan sehingga sampai hari ini saya bisa berhadapan dengan saudara. Karena Tuhan berserta kita. Jadi saudara jangan merasa sendirian. Ada satu pribadi yang tidak bisa kita lihat dengan kacamata kita, saudara. Tapi dengan kacamata iman kita, Dia ada bersama dengan kita. Sehingga kita bisa berlihat dengan tenang. Kita bisa menjalani segala sesuatu dengan tenang, saudara. Karena apa? Kita enggak seorang diri. Dia menyertai kita. Dia berjanji. Sekali-kali tidak akan membiarkan. Sekali-kali berarti saudara. Artinya terus menerus bersama dengan kita. Enggak kalau pada waktu kita senang, kita ini, Tuhan beserta kita, enggak. Pada waktu kita susah, Tuhan meninggalkan kita. Enggak, saudara. Senang susah, Dia selalu ada bersama dengan saudara. Dan kalau itu kita yakini, itu akan membuat kita tenang menghadapi sesuatu, saudara. Sehingga pada waktu saya masih ingat, ya anak saya yang kedua, Joe. Saudara, kita lagi nonton TV. Kita tahu kejang-kejang, saudara. Kejang-kejang. Ya. Dan saya diberikan ketenangan oleh Tuhan, kemudian saya angkat anak ini. Saya baringkan tempat tidurnya. Kemudian saya berdoa dan mendoakan itu. Dan Tuhan dengar dan jawab sehingga kemudian dia sadar. Saudara, kemudian ya saudara nasihat Bapak Gembala kita harus segera ditangani. Kemudian saya ke Jakarta, ke Prof. Siapa namanya? Satya Negara ya, Satya Negara, saudara. Orang yang sudah tua sekali, saudara. Ya, dia punya asisten 6 atau berapa saudara, berjejer begitu. Udah sepuh sekali saudara. Ya, kemudian dicek, ternyata ya itu pakai apa ya, CT scan ya. Ya itu dimasuk lorong begitu saudara, dinginnya bukan main. Ya, setelah dicek dibelah-belah itu saudara, jadi otak itu dibelah-belah begitu saudara. Dicari ada apa di otaknya. Ternyata enggak ada, saudara. Ya, dikasih obat. Obatnya ini harus 6 bulan atau setahun begitu, saudara.
Dan obat ini nggak bisa sembarang beli karena mengandung nikotin ya, bacaan ya, penenang. Ya. Dan setelah habis itu kita cari obat, wah susah saudara. Ya, di Jakarta juga nggak bisa. Akhirnya dari rumah sakit itu dikasih 100. Setelah itu ya susah cari. Di Cirebon juga nggak bisa saudara. Tapi akhirnya kita ketemu hopeng dokter punya apotek dikasih. Tapi setelah itu ditelepon kita. Ya, istri saya ditelepon, ibu beli obat ini untuk apa? Saudara, untuk anak saya yang sakit, baru nggak masalah. Ya saudara. Setelah itu karena obatnya susah, akhirnya saya dikasih hikmat Tuhan. Karena kalau pakai itu setahun kayak apa ya? Ya bisa kecanduan saudara. Akhirnya saudara dengan susahnya obat itu, ya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong supaya Joe ini gak kecanduan. Dikurangi saudara. Dari sehari berapa, kemudian 2 hari sekali, kemudian 4 hari sekali, seminggu sekali, kemudian 2 minggu sekali. Akhirnya 2 bulan gak pakai obat. Dan puji Tuhan sampai hari ini saudara. Ya, dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Saudara, jadi ada Tuhan menyertai kita sehingga kalau kita disertai dengan Tuhan saudara, kita bisa rasa tenang dalam kehidupan kita. Ada seorang berkata begini saudara, saya lebih suka berjalan dengan Tuhan dalam kegelapan. Ya, ini luar biasa ya. Seorang berkata, aku lebih suka berjalan dengan Tuhan dalam kegelapan daripada berjalan sendirian dalam terang. Ya. Saya lebih suka berjalan dengannya dengan iman daripada berjalan dengan apa saudara? Penglihatan. Ini yang dikatakan kita itu beriman atau mempercayai Tuhan, saudara. Dia tetap berani percaya sekalipun di tengah kegelapan. Di situ ada Tuhan, dia tetap mau ada di sana. Tapi dia lebih takut, khawatir sekali dalam terang dalam kesendirian tanpa penyertaan Tuhan. Wah gawat saudara ya. Sehingga dikatakan dia, aku tidak takut sekalipun masuk lembah kekelaman. Karena engkau berserta aku. Nah kenapa Daud enggak takut saudara? Bukannya karena Tuhan menyertai tapi Tuhan akan melindungi dia. Dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itulah perlindungannya saudara. Gada adalah sebuah tongkat. Gada itu bukan untuk memukul domba saudara. Tapi tongkat itu supaya domba-domba itu dapat melihat ke atas. Dan melihat gembala yang memiliki tongkat untuk apa? Untuk mengalahkan para predator yang akan menerkamnya. Sehingga saudara, kalau saudara lihat gambar-gambar itu, Tuhan Yesus itu bawa tongkat, tongkatnya pendek atau tinggi saudara? Coba nanti sudah buka ya di YouTube begitu, gambar Yesus bawa tongkat. Minimal saya perhatikan itu sejajar dengan tinggi badannya atau lebih tinggi. Beda dengan gembala di kita saudara. Pakai apa saudara? Pakai carang ranting itu sudah pendek begitu, ayo cetek-cetek itu saudara. Ya, tapi di sana pakai tinggi saudara. Kenapa? Supaya domba-domba melihat itu. Dan ketika melihat gada itu, dia melihat gembalanya saudara, bahwa dia akan melindungi, dia akan berperang untuk menggantikan dia supaya dia tidak terterkam oleh predator atau oleh beruang atau oleh serigala itu saudara. Sebab Daud sendiri pernah berkata apa? Seekor beruang yang mencoba mendapatkan domba-dombanya dan dia membunuhnya. Jadi Daud, dia sebagai seorang gembala, dia melindungi domba-dombanya, dia berada di barisan terdepan saudara. Bukan seperti kita, gembalanya ada di belakang saudara. Apalagi domba bebek saudara ya. Giring dari belakang saudara. Tapi saudara mungkin yang di kota ini enggak punya gambaran gembala itu kayak apa saudara. Kalau saya dari desa, di desa saudara. Jadi saya pernah ya namanya anak gembala. Ya, orang nenek saya ya punya sapi, punya sapi ya, sapi sama kambing. Ya. Nah saudara,
Jadi ada perlindungan Tuhan, ada gada dan tongkat Tuhan yang itu sebagai senjata untuk melawan musuh-musuhnya. Jadi saudara tidak sendirian. Saudara tidak akan melakukan dengan kemampuan saudara sendiri, tapi ada gembala kita yang akan membela saudara. Selama saudara mau digembalakan oleh Tuhan kita. Tapi kalau saudara berjalan sendiri saudara, ya jangan salah kalau saudara diterkam dan dibunuh oleh musuh saudara. Tapi selama saudara hidup sesuai dengan jalannya Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan saudara, maka Tuhan yang akan menggantikan peperangan itu saudara, sehingga kita akan dilindungi oleh mara bahaya. Dan saudara, kenapa Daud enggak takut ketika menghadapi lembah kekelaman itu? Bukan hanya karena Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Tapi yang ketiga dikatakan ayat kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah atau meluap. Di sini gembala kita akan memberikan persediaan bagi kita. Saudara, di sini Daud menggambarkan Tuhan sebagai tuan rumah, ya. Dan kita diundang ke rumahnya untuk masuk dalam pestanya. Nah, dalam dunia kuno saudara, ketika kita pergi ke rumah seseorang yang mengundang kita, mereka akan menuangkan minyak di kepala kita. Kemudian dia akan membasuh kaki kita, memberi kita sesuatu untuk dikenakan dalam diri kita. Dan setelah itu kita masuk dan dipersilahkan duduk. Dan setelah itu saudara, maka dia akan mengisi cangkir kita dengan minuman. Ini adalah satu gambaran saudara, tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi orang yang mau digembalakan oleh Tuhan, Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Tuhan akan menyediakan sesuatu dalam kehidupan kita, apa yang kita perlukan, butuhkan, Tuhan akan menyediakan. Nah, kata menyediakan itu disebutkan Yehova, saudara. Yehova Jireh, ya. Nah, saudara, Yehova Jireh ini satu kata yang saudara menyampaikan satu gagasan, yaitu kata melihat. Jadi apapun yang Tuhan ketahui dan lihat, Dia akan sediakan. Ya. Jadi pada saat kita membutuhkan sesuatu, ketika kita menghadapi masalah apapun, saudara, seberat apapun, ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia melihat kita dan Dia akan menyediakan, Dia akan bertindak untuk kita, saudara. Ya. Jadi Tuhan menyediakan, pada saat Tuhan melihat kita berseru kepadanya, Tuhan akan bertindak dan menyediakan apa yang kita perlu dan butuhkan. Saudara, pemazmur mengatakan begini, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kemudian Paulus dalam Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kenapa Daud nggak merasa takut? Karena Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang dia perlukan dan butuhkan. Dia berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Jadi pengemis, nggak ada saudara. Orang benar adalah orang yang mau digembalakan oleh Tuhan. Mau dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Anak cucunya tidak akan menjadi pengemis. Saudara, jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita punya gembala seperti ini, apa yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini, saudara? Lalu banyak hal yang membuat kita takut hari-hari ini. Tapi ingatlah saudara, kita punya Tuhan yang sanggup untuk, apa saudara? Untuk menyediakan apa yang kita perlu dan butuhkan. Selama sekali lagi kita mau
menjadi domba-dombanya. Kita mau dituntun dan dipimpin Dia sebagai gembala. Bukan hidup semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Tapi kita mau dituntun oleh Tuhan, saudara. Maka Dia Allah Yehova Jireh. Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, saudara. Kemudian terakhir, apa yang gembala lakukan? Yang dirasakan dan dialami oleh Daud ini, saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Dia akan menjaga masa depan kita. Dia akan menjaga masa depan kita. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kalau kita baca tadi dalam ayat 6 ini, saudara, itu sebetulnya meringkaskan ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Diringkas menjadi satu kalimat ini. Kebaikan, kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, luar biasa. Orang yang digembalakan oleh Tuhan, dia akan punya masa depan yang pasti, bukan moga-moga, tapi masa depan yang penuh dengan kepastian. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, maka kita dapat melihat bahwa dalam hidup ini, saudara, ada dua hal yang akan mengikuti kita, yaitu kebaikan dan kemurahan hati Tuhan atau belas kasihan Tuhan. Saudara, saya ingin saudara memperhatikan bahwa kebaikan dan belas kasihan juga menyertai kita ketika kita berada dalam lembah kegelapan yang paling dalam. Setiap kali saudara melewati lembah yang dalam dan gelap atau saudara menghadapi bayang-bayang kematian, Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang. Saudara, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Sebab dikatakan tadi seumur hidupku. Berarti ya selama kita hidup, Tuhan itu akan memberikan kepada kita apa saudara? Kebaikan dan kemurahan sepanjang hidup, berarti apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, gembala kita akan apa saudara? Menganugerahi kepada kita kebaikan dan kasih sayang kepada kita. Ya. Jadi berapa banyak di antara kita yang dapat melihat kembali masa-masa gelap dalam hidup kita. Dan kemudian melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu murah hati. Tuhan itu setia. Tuhan itu penyayang. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Pernahkah saudara masuk dalam masa-masa gelap, tetapi saudara saat seperti itu kita ingat Tuhan? Atau sebaliknya, kita kecewa dengan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu seberapa gelapnya lembah saudara saat ini. Saudara mungkin berkata, saya tidak dapat melihat apapun. Saya tidak bisa mendengar suaranya. Saya tidak bisa merasakan kehadirannya. Saudara, perlu tahu, Dia ada di sana. Dia hadir dalam situasi seperti itu dalam kehidupan saudara. Dia berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janji. Sebab tadi Dia berkata, aku tidak akan pernah membiarkan kamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ini adalah janji kebenaran firman Tuhan yang perlu kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Sehingga saudara kita tidak akan begitu cepat frustasi dan putus asa. Ketika kita berada dalam lembah kekelaman hidup kita ini saudara. Tapi kita perlu saudara percaya. Sekalipun dalam lembah kekelaman, dalam situasi seperti itu. Kebaikan dan belas kasihannya akan tetap menyertai dan mengikuti kita. Seperti dikatakan sepanjang umur hidupku. Berarti bukan sewaktu-waktu tapi senantiasa menyertai kita. Dan itu yang akan menopang kita, akan membuat kita tetap tegar di tengah-tengah situasi seperti itu. Kalau sudah perhatikan contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab sudah,
Mengapa dia bertahan luar biasa? Karena dia menyadari akan perkara ini. Sehingga dia tidak menyerah sekalipun nyawanya, saudara, dikorbankan. Karena imannya, karena dia tahu, saudara, Tuhan menyediakan kekuatan untuk bisa menjalaninya. Bukan hanya pada waktu kita hidup, saudara. Tapi, saudara, saat kita mati pun, ketika kita meninggal, dia juga akan menjaga kita. Dikatakan tadi, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang apa, saudara? Sepanjang masa. Sudah masih ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 3? Dikatakan apa? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dan Yesus berkata, surga adalah tempat yang nyata dan telah dipersiapkan. Untuk siapa? Untuk domba-dombanya. Saudara, perhatikan, Daud menulis mazmur ini jauh sebelum apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ini, saudara. Daud berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini memberikan satu perhatian tentang kepastian yang ia bicarakan. Bahwa saudara, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, akan diam dalam rumah Tuhan itu sesuatu yang nyata. Sesuatu yang pasti Tuhan berikan kepada kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, apapun terjadi dalam kehidupan saudara, jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan. Karena apa? Hanya dalam Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita ada kepastian tentang masa depan kita. Bukan pada hanya masa kita hidup di dunia ini, tapi setelah kematian pun Tuhan tetap menjaga kita. Dia telah menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu, saudara, saya mendorong saudara, apapun kesulitan, tantangan yang engkau alami hari ini, jangan sampai engkau keluar dari kasih karunia Tuhan. Dan tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai gembala hidup saudara. Dan mencari pertolongan di luar gembala agung kita, yaitu Yahweh Tuhan tadi, saudara. Sebab kepastian tentang masa depan kita hanya Dia. Oleh sebab itu pada malam hari ini, saudara, teguhkan, kuatkan hatimu untuk tetap tinggal di dalam Tuhan sebagai gembala kehidupan kita. Sehingga saudara, ada waktunya. Tuhan tahu yang terbaik waktu bagi kita. Saudara, kita minta kekuatan Tuhan, kesabaran dari Tuhan. Sebab apa? Dia akan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Bukan untuk kita hanyut, tapi untuk kita tetap bisa hidup. Bukan sekedar hidup, tapi hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan satu